Halo semuanya, balik lagi bersama kita di PKE. Bersama saya Krisna. Dan saya Erik Jovan. Oke, jadi kali ini kita akan mengundang tamu yang sangat profesionalitas dan integritas. Kita sambut saja. Ya, halo Kenalin dulu. semuanya. Gua Aloysius Tenael Farel Quindra, biasa dipanggil Quindra atau Farel. Gua sekarang sekolah di SMA Kolese Brito Yogyakarta, dan gua pada tahun ini menjabat sebagai presidium SMA Kolese Brito. Buset. Jadi gue Ya. pertama-tama menanya dulu nih, presidium itu apa Hmm. sih, Rel? Soalnya di sekolah gue di Christophorus nggak ada tuh yang namanya presidium. Oke, gue jelasin ya. Jadi di SMA Kolese Brito, jadi presidium sendiri itu merupakan ciri khas sekolah-sekolah dari Jesuit. Jadi yang kita tahu ada Yayasan Kolese, itu ada di Jakarta tuh ada Canisius, ada Gonzaga, terus di Semarang tuh ada Pika, ada Loyola. Nah, salah satunya tuh di Jogja itu ada De Brito. Nah, beberapa presidium tuh pakai sistem beberapa SMA Kolese, Yayasan Yesus tuh pakai sistem presidium. Jadi presidium tuh kurang lebih sama kayak OSIS, cuman bedanya kita tuh bersembilan. Kalau OSIS kan biasanya banyak tuh. Kita Itu cuma dikit, bersembilan. Nah, cuma dikit. cuma dikit. Nah, untuk apa jabatannya itu tuh masing-masing tuh tergantung angkatan itu pengen pilihnya apa. Misalkan kayak tahun lalu eh, misalkan ada bendaharanya 3, nah tahun gue bisa bendaharanya 2, atau jadi tergantung sendiri. Nah, kalau misalkan sistem OSIS itu kan mengerucut ya, jadi kayak Betul. eh, ketuanya tuh, maksudnya semuanya tuh diambil apa keputusannya tuh diambil sama ketua. Tapi kalau di presidium tuh sistemnya kita duduk sama rendah, berdiri sama tinggi gitu, kurang lebih gitu. Jadi sama kayak pengurusan OSIS biasa, cuman kita lebih spesial lah. 99-nya otak dan 99-nya kerja. Jadi selain presidium, kalau di Brito tuh ada 2. Jadi OSISnya 2. CM sama presidium. Presidium tuh lebih mengurus hal-hal yang berkaitan dengan sekolah, dengan acara sekolah dan lain sebagainya. Kalau CM tuh namanya kampus ministry, dia tuh lebih membahas tentang kerohanian. Jadi kita tuh tiap berapa bulan sekali tuh ada misa angkatan, nah itu ngurus CM. Terus ada misa kemarin, ada ya akhir-akhirnya ada 2 dari teman kami yang meninggal. Jadi itu mereka yang ngurus, misalnya kayak 7 harian, terus ada 100 hari itu mereka yang ngurus. Itu ranahnya CM, terus pokoknya kegiatan kerohanian. Nah, di The Brito sendiri tuh ada yang namanya eksamen. Jadi eksamen itu kita setiap pulang sekolah tuh nulisin refleksi. Jadi kayak apa yang kita lakuin hari ini, terus menurut masing-masing pribadi tuh hari ini kurangnya apa, terus besok harus dibenahi dengan cara apa dan lain sebagainya. Itu kita ambil teladan dari Santo Ignatius gitu, yang merupakan founder dari Yesus sendiri. Tapi sekarang lu Di di presidium itu. Debrito, oh iya. Berarti sekarang lu di Debrito Kenapa? abang-abangan dong. Lu berarti di Debrito abang-abangan Apa? dong. Ya, 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 mungkin. Nah, gue mau nanya nih, kan Debrito salah satu sekolah terbesar di Yogyakarta, betul nggak? Betul. SMA swasta nomor 1 di Jogja. Ya, gue mau nanya kualitasnya dulu. Menurut lu kualitasnya, Kualitas The Brito. iya dong, masa Christophorus kan nggak mungkin. Jadi kualitas The Brito ya, kita tuh kalau berarti ngambil sejarahnya nih, Iyalah, kita sekolah kita tarik dulu, kita eh tarik. kata lu, itu jelasin kayak misalkan keunikannya kah atau prestasinya kah apa gimana? Bebas, pokoknya itulah, terserah lu. Pokoknya kualitas menurut lu gimana lah Debrito tuh. Ya notabene kan udah SMA swasta terbaik nih di Jogja. Berarti Ya, secara kualitas harusnya tidak usah dipertanyakan lagi. Cuman kalau kita bahas The Brito tuh gimana sih buat teman-teman yang belum tahu The Brito. Jadi The Brito tuh sekolah, salah satu tadi yang gue sebutin tadi, salah satu sekolah kolesi Yesuit yang isinya cowok semua. Jadi kita tuh berpegang pada prinsip pendidikan bebas berkarakter. Jadi kita bebas. Bebasnya apa? Kita tuh satu, rambut boleh gondrong,
2, secara penampilan kita bebas. Jadi kita bebas mengekspresikan diri dan bebas berpendapat. Jadi demokratis, terus gimana cara kita mengekspresikan diri sendiri itu bebas di Brito. Kita pakai seragam cuma hari Senin, seragam OSIS, dan selanjutnya bebas. Kayak kita alas kaki pun pakai sendal boleh, asalkan sendal gunung atau Crocs. Jadi ya gitu. Di Brito tuh kurang lebih kayak gitu, bebas. Terus cara pendidikan kita mendalami yang namanya Ignatian. Seperti yang gue sampaikan tadi kan, The Brito itu kan merupakan salah satu sekolah Yesuit yang mana itu kan Yesuit itu sendiri kan didirikan oleh Santo Ignatius di Loyola, Ignatius dari Loyola. Jadi kita ngambil pendidikan Ignatian gitu dari ya Ignatian leadership tadi gitu. Jadi banyak nilai-nilai yang kita ambil, banyak semboyan-semboyan yang kita anut kayak man, for, and with others itu diwujudin di The Brito, di mana kita uh, antar angkatan tuh kita nggak punya boundaries, kita nggak punya slack. Jadi kita pun manggil kakak, kayak misalkan kak, bang gitu nggak boleh di sekolah, mas itu nggak boleh. Jadi kita harus manggil bro atau nama. Jadi gimana pun caranya kita harus kayak teman biasa, nggak ada slack, nggak ada senioritas. Itu pertama. Terus kita diajarin study first. Mau gimana pun juga, mau lu punya kan jabatan apapun, prestasi apapun di sekolah, study tetap nomor satu. Jadi kita tuh nggak ada yang namanya jam tuh nggak ada, yang namanya motong jam pelajaran sekolah tuh kita nggak ada. Itu. Terus ada banyak stand study first, terus ada admire de gloriam untuk keagungan Allah yang lebih besar. Jadi apapun yang kita lakukan itu untuk keagungan Allah yang besar gitu. Jadi banyak hal yang bisa gue ceritain di Brito ya. Terus kayak sistem SP yang ada di sekolah kita yang menurut gue itu sistem yang bagus buat mendidik siswa karena itu sistem yang keras. Jadi di The Brito tuh gak segan-segan buat gak naikin siswa, terus buat ngeluarin siswa tuh gak segan-segan The Brito. Terus banyak hal gitu. Dari segi prestasi kita udah maksudnya untuk 10 tahun terakhir kita udah berkali-kali juara DBL. Cuman ya dalam kurun waktu 5 tahun terakhir ini udah mulai turun walaupun gitu. Ngomong dikit. Tapi untuk akademis kita udah nggak perlu ditanyain lagi ya. UTBK terbaik di Jogja, top 50 Indonesia dan lain sebagainya gitu. Jadi walaupun kamu punya punya kemampuan di non akademis, tapi kamu harus stabil. Kalau orang Jawa ngomongnya sembodo. Jadi kamu ngelakuin apa, tapi belajarmu tanggung jawab sebagai siswa tetap jalan gitu. Kurang lebih kayak gitu. Oh, itu. Jadi kurang lebih mirip-mirip lah sama sekolah gua sama Krista. Kalau di sini udah namanya Christopher's Value. Jadi Jauh nggak sih? kayaknya Aduh, kayaknya kalau sekolah swasta ini ada value-value Emang yang ada value ya. iya. Jadi Ada tiap sekolah Katolik pasti ngebawa value ya. Gitu. Tapi Kalau di kalau menurut Forest namanya apa? Christopher's Value, jadi tiap Christopher. huruf-hurufnya tuh ada kepanjangan sendiri. Contohnya kayak K Oh, itu knowledge, terus ada isi-isinya. hmm. Oh iya, kalau di berita tuh ada yang kita anut tuh 1L 5C, ada leadership, conscience, komitmen, terus ada compassion, aku lupa lagi. Pokoknya 1L 5C itu. Oh gitu. Juga nggak hafal gitu Christopher Value. Sumpah. Jangan maksudnya kalau di post jangan sampai anak JBT ya. Nanti gue gak hafal lagi. Gitu lah. Tapi gitu. Nah, Jadi guys nih, ya, fun fact, Farel ini adalah temen gue dari SD di Sang Timur. Ya betul. Dari SD temen deket. Konco kental. Kenyel. Kencel-kencel gimana gitu. Iya gitu kurang lebih. Terus dia Gitu. punya hobi yang namanya sepak bola sama basket. Sekarang masih nggak ada? Ya. Masih. Itu masih jalan. Kalau itu puji Tuhan masih jalan. Gue sekarang tim A. Di Brito gue tim A. Gimana Jadi basket? ya bisa dibilang tuh prospek DBL lah tim A tuh. Tahun ini gue nggak ikut karena tahun kemarin ya berarti. Tahun kemarin gue nggak ikut karena satu dan lain hal. Tapi ya doakan saja. Semoga tahun depan. Tahun ini DBL. Dan bisa Amin juara. amin. Bisa banggain Dodi Amin. sama popcorn, guys. Yes. Betul. Sama, gue mau nanya nih, Rel. Kurikulum yang dipakai di sekolah lu nih apa nih? Jadi kurikulum yang dipakai di sekolah gua buat kelas 10 tuh kurikulum merdeka. Jadi kita belajar semuanya ya. Bersama. IPA IPS belajar. Terus kalau di kelas 11 sama 12 tuh yang sekarang ya kurikulum K13.
kurikulum 13 gitu. Jadi nanti kita yang kelas 1 kan naik kan, terus itu nanti bakal milih penjurusan juga gitu. Sama pokoknya pada dasarnya sama kelas 10 Merdeka, 11, 12, K13. Cuman nanti kalau ini kan kayak tadi gue bilang kan, DPO itu nggak segan-segan buat naikin siswa. Jadi nanti yang kalau kelas 11 nih naik ke kelas 12 ternyata dia nggak naik kelas, dia turun jadi adik kelasku. Jadi adik kelas gue, ngerti nggak? Ngeri. Ngerti gitu lah, kurang lebih gitu. Aneh juga ya Debrito. Cuma kayak Aneh bin ajaib. Wih, Nih, jadi kan ini gitu. kan kurikulum Merdeka masih baru kan ya. Hmm, Nah, ini menurut lu gimana? Ini efektif gak sih kayak misalnya kan kita kayak misal tiap presiden tuh misalnya ganti kurikulum. Nah, sekarang kita ganti oh. jadi K13 jadi Merdeka. Itu menurut lu efektif gak sih kalau tiap tiap periode ini ganti-ganti mulu sih? Menurut gue sendiri ya, K13 kurikulum Merdeka nih yang efektif? Tadi pertanyaannya. Eh, merdeka. terserah. Merdeka ya? Ya. Menurut gue tuh baik kurikulum 13 atau kurikulum Merdeka tuh punya positif dan negatifnya masing-masing. Kalau yang gue rasain sebagai anak ya, anak uji coba kurikulum Merdeka, itu kita emang secara praktek bagus, tapi secara teori kita boncos. Jadi prakteknya tuh kita bagus, tapi pas kita ulangan, itu jadi pertanyaan besar, karena kita pasti bingung gitu loh. Sebagian anak besar anak tuh gitu. Cuman karena karena di semester 2 ini kita mulai eh di semester 2 ini kita mulai banyak teori, jadi ya balance lah hitungannya. Tapi pas itu diterapin di semester 1 rada boncos gitu. Nah, kalau buat K13 nih, kan gue ngerasain juga nih K13 sebagai siswa dari maksudnya SD SMP kan ngerasain kurikulum 13. Menurut gue Ya, itu kita prakteknya yang boncos, cuman teorinya jalan. Walaupun kita betul. juga belum tentu menguasai materi, begitu loh. Kurang lebih gitu. Apalagi dulu SMP kita gurunya rada-rada kan. Iya, ya bisa dibilang lah rada-rada. Udah gitu siswanya malesan lagi gitu. Jadi ya kurang lebih gitulah. Tapi kalau kurikulum Merdeka, contoh nih misalkan kimia. Kimia tuh kita praktikum jago. Udah apa nyeting-nyeting alat segala macam, ngedata. Betul, Tapi kalau betul. udah masuk ke teori ditanyain kovalen, terus Mati udah aja. Kalau itu ngerjain udah mati iya aja. kulit-kulit elektron itu udah pusing sendiri. Jadi kalau nggak diimbangin sama les tuh menurut gua, apalagi diimbangin sama pembelajaran mandiri ya, menurut gua nggak bisa survive. Betul, Jadi plus betul. minusnya. Dibilang efektif tuh enggak, tapi mungkin untuk sebagian orang yang emang dia eh, punya kemauan lebih untuk belajar tuh efektif. Jadi tergantung orangnya sih, tapi kalau untuk average rata-rata nggak efektif buat itu. Gitu. Itu. Nah, ya udah kita masuk aja ke pertanyaan nih, Rel. Ya. Jadi di sini ada pertanyaan dari beberapa orang. Ya, cuma gua ambil Hmm. satu aja. Hmm. Pertanyaan dari siapa nih? Jamaluddin Udin. Nah, Hmm. apakah seorang presidium dari Debrito pernah mengalami yang namanya perundungan? Nah, lu pernah nggak sih, Rel, ngerasa kalau lu itu dibully atau dirundungin gitu loh? Eh, sebelum kita masuk nih ke pertanyaan apakah gue pernah diperundungin, merasakan perundungan atau dibully ya, kita harus tahu apa itu perundungan dulu. Jadi Perundungan. eh, Eh. bullying itu tuh ada dua macam, verbal dan non verbal. Nggak Betul. langsung nggak langsung, dan dia tuh mendarah banyak, bisa dari sosial media, bisa secara langsung dan lain-lain sebagainya, pokoknya banyak lah komponen-komponennya. Nah, bullying itu sendiri kan bisa dilakuin dari individu satu ke individu lainnya, atau dari kelompok ke individu gitu kan, Iya, iya. kasarnya gitu. Jadi kalau misalkan itu udah masuknya ke olok-olok, tapi dia levelnya udah masuk masa seharian itu udah jadi rutinitas gitu. Kayak misalkan nih anak setiap lewat depan kelas gue harus diapain dulu nih. Nah itu udah masuk ke pembulian tuh, itu udah masuk pembulian. Dan setiap anak ini punya gerak-gerik apapun harus gue koreksi dengan kelompok gue. Nah itu pembulian. Dan itu saya rasakan pas SMP, SD dan SMP lebih tepatnya. Iya, Karena iya. gitu, karena lagi-lagi kan itu masih bocil ya. Jadi Betul, otaknya juga masih masih nggak jelas gitu, otaknya masih minus gitu kan. masih berpuber lah bisa dibilang. Ya masih belum puber lah. Jadi ketika satu kelompok ini nggak suka sama satu orang dan satu orangnya itu saya, jadi ya diomongin terus dikoreksi terus ya
difitnah segala macam. Cuman sebagai orang yang pernah ngerasain hal kayak gitu, jujur ini langsung ke dampak boleh nggak nih Chris? Langsung ke dampak Boleh 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 nggak? lah. Sebagai orang yang ngerasain itu pasti mentalnya kena. Itu nggak bisa bohong. Mental kena dan itu berpengaruh pada tumbuh kembang anak. Salah satunya gue. Apalagi gue yang istilahnya ya, maksudnya perundungan tuh terjadi secara tiba-tiba gitu kayak hidup gue awalnya fine-fine aja, tiba-tiba gue dibully kayak dimusuhin sama ya satu kelompok lah. Kan rasanya kayak gimana gitu kan, down segala macam. Itu ngaruh ke pertumbuhan gue sebagai seorang pribadi, sebagai seorang remaja gitu. Jadi ya semua gue rasain lah, pembulian dari segi misalnya lingkungan, dari media sosial gitu. Jadi kurang lebih gitu. Jadi ada rasa nggak nyaman. Contohnya ada satu kelompok dulu di SMP gue, isinya laki-laki semua. Iya, gue tahu. Nah, itu nggak suka sama gue. Itu udah jelas banget itu nggak suka sama gue. Dia ngomongin gue di grup, ngomongin gue, Fundre gini-gini kayak, Farel gini-gini. Leo gini-gini. Cuman pas kita ketemu face to face, mereka nggak ngomong secara eksplisit. Tapi gue sebagai manusia dan gue punya indera, dan gue bisa ngerasain nih orang kelompok ini nggak suka sama gue. Jadi gue tuh kayak istilahnya mencari-cari petunjuk bahwasannya, ini orang ngomongin apa ya gitu, kayak ada hal-hal nggak nyaman, hal-hal yang membuat gue nggak enjoy sebagai siswa di sekolah, sebagai anak. Jadi gue itu yang membuat hal gue kayak membuat diri gue sendiri kayak nggak pede, terus membuat diri gue kayak yang nggak enjoy lah jadi siswa gitu. Kurang lebih gitu. Nah, lu kan dapat tadi lu bilang mental lu kena nih. Itu ngaruh ke pelajaran lu nggak, Gert? Ngaruh banget lah, ngaruh banget. Ngaruh banget. Kalau mental udah kena, itu tuh ngaruh dampaknya ke macam-macam ya, ke maksudnya ke aktivitas kehidupan sehari-hari. Kayak tadi kan dari mental kena itu kan nimbulin kayak insecure, Betul. terus perasaan nggak percaya diri, terus kayak ngapain lah ke sekolah, kayak malas gitu kan. Jadi itu pasti ngaruh lah. Kayak fokusnya keganggu. Kan jadi kan kayak cari validasi gitu loh, kayak ini bener-bener nggak suka sama gue nih. Jadi kayak dia menanyakan kondisi lingkungan yang sebenarnya dia nggak harus tahu sebenarnya. Jadi gitu, Chris. Jadi mental itu kena banget lah ke diri gue yang gue rasain gitu. Sampai sekarang. Jadi kalau sampai sekarang tuh sebenarnya tuh jadi trauma gue, trauma gue. Jadi setiap gue inget ya gue kayak ya daunnya tuh masih dapat gitu. Tapi gitu. Tapi sekarang aman kan, di Brito udah banyak temen maksudnya. Iya nggak? Ya aman, tapi tetap dapat traumanya tetap dapat. Gitu. Oke. Jadi itu pasti bullying-nya tuh pasti itu berbahaya banget lah ya. Nah, kan Baik, fatal. berarti kan bully itu berarti harus ini kan dicegah. Nah, terus cara Ya cegah pasti. gimana? Misal di sekolah Kristen nih, misalnya kalau merasa dibully, lu bisa ngelapor tuh ke Walas, terus status lu masih anonim, jadi lu misalnya dilaporin, lu gak bakal tahu yang lapor tuh siapa. Nah, kalau di sekolah lu gimana coba? Kira-kira? Di Brito ya. Ya. Kalau di Brito tuh satu sekolah kita isinya cowok semua. Jadi sebenarnya satu individu ini ngerasa dibully atau enggak tuh tergantung individu itu sendiri gitu loh. Cuman kalau udah masuk ke fase pembulian, itu biasanya kita lapor ke BK. Kalau udah hal-hal yang menyangkut tentang udah hal-hal yang mengganggu dalam pelajaran sekolah, dalam kehidupan sehari-hari, itu kita harus lapor ke BK dan BK pasti dengerin gitu. Tapi kalau nantinya berkelanjutan kayak mulai ada fisik, mulai ada bukti-bukti yang benar-benar ini merupakan tindak perundungan atau pembulian, itu ditindaklanjuti Pamong. Pamong tuh kayak BK. Kepamongan tuh kayak BK. Jadi Pamong tuh nanti ngetindaklanjuti terus bisa ngasih SB. Gitu. Gitu. Kalau buat ngatasin bullying-nya itu sendiri, itu ya balik lagi ke individu masing-masing sih. Pembekalan dari masa kecil, pembekalan dari sekolah di masa lalu, sama pembekalan dari orang tua dan keluarga. Kan bully kan macam-macam tuh sebabnya. Mungkin karena orang itu pengen nyari nama, orang itu pengen kelihatan keren, orang itu pengen orang dan kelompoknya pengen mendominasi suatu lingkungan dan lain sebagainya. Itu banyak. Jadi menurutku ya itu balik lagi ke pribadi masing-masing dan lingkungan masing-masing. Cuman kalau di Brito tuh tadi dilaporin ke Pamong dan SP gitu. Kurang lebih gitu. Lu tapi pernah nggak sih, Rel, lu ngebully orang? Kan dari sudut pandang lu nih, lu anaknya baik-baik gitu loh. Cuma nggak tahu kita. Gini, Chris. Jadi gini, di The Brito itu
kamu tuh kalau ngejek orang itu tuh selosnya. Misalkan ada orang nih eh mukanya kayak patung penjaga candi. Nah, itu dipanggil Gupolo. Terus ada yang apa? Jerawatan borokan itu kita panggil Pluto. Soalnya kulitnya kayak permukaan Pluto kan. Nah, Iya. itu tuh di berita tuh kayak gitu jadi hal wajar. Cuman mungkin untuk sebagian orang yang nggak bisa terima itu mungkin aduh gue dibully. Nah, mungkin gue salah satu orang yang kayak gitu. Soalnya teman-teman gue yang punya nickname sekarang yang punya nama panggilan itu asal dari aku. Dari aku sendiri gitu. Jadi kurang lebih gitu lah. Mungkin mungkin secara nggak langsung aku membuli juga, tapi itu kan di The Brito tuh dalam konteks yang wajar gitu loh. Iya, cuma Hal-hal kayak gitu tuh bukan menjauhkan tapi mendekatkan gitu. Tapi itu kalau yang buat penting main fisik nggak pernah. nggak cuma yang penting mereka menerima lah ya, nggak baper gitu Iya, loh. iya. Dan dan maksudnya gue nggak bersifat apa ya, nggak bersifat negatif dengan orang itu, cuman guyon dan Konteksnya kita tetap bercanda kan. ngerangkul gitu. Iya, Ya, kurang lebih gitu. Nih balik lagi ke kan mental ya. Kan Hmm. zaman sekarang nih banyak nih di medsos atau di berita-berita tuh bilangnya, misalnya kayak ada pelajar atau Gen Z lah kita bilangnya ya, itu Gen merasa Z, ya. stres atau mental health-nya tuh turun gitu gara-gara pendidikan. Itu menurut lo gimana nih? Atau hal-hal yang Gara-gara lainnya apa? itu Mentalnya turun gara-gara pendirian. pendidikan misalnya belajar atau Oh, di pendidikan. stres atau kerja gitu. Gitu. Oke, gue jawab ya. Hmm. Dari yang gue hasil belajar gue dan diskusi dengan guru ya, khususnya guru sosiologi, sebenarnya akibat mental breakdance ya, yang kita sebut mental breakdance, mental breakdown, itu ada di Gen Z, itu karena pengaruh perkembangan zaman. Tapi itu pasti. Karena apa? Orang tuh kalau nggak baca buku, itu hidupnya pasti ngawur. Itu yang harus diri. Orang-orang yang nggak update sama lingkungan sekitarnya, yang terlalu fokus dengan hal-hal negatif. Seperti yang kita kan suatu hal yang berlebihan kan masih dampaknya buruk. Nah, salah satunya pengaruh gadget pada zaman sekarang tuh itu ngaruh. Jadi bisa dibilang pendidikan sekarang mungkin ngaruh, cuman perkembangan zaman tuh yang lebih ngaruh ke anak-anak muda zaman sekarang. Makanya kadang kan kita lihat anak SD dibully marah bakar sekolah. Anak SD nggak kuat mentalnya karena belajar bunuh diri lompat di lantai 2. Nah, itu tuh hal-hal simpel yang bikin generasi kita tuh kayak gitu. Contohnya anak nggak dibeliin Vario, bakar rumah, nendang orang tuanya. Itu tuh hal-hal simpel gitu loh. Itu pengaruh perkembangan zaman, pengaruh internet, dan pengaruh media sosial dan gadget. Nah, kalau pendidikan mungkin, misalkan dari guru, misalkan dari orang tua yang nyuruh anaknya IPA padahal anaknya nggak bisa IPA dan memilih bahasa, itu salah satunya. Kayak gitu. Jadi, mungkin sistem pendidikan dan implementasinya dalam kehidupan masyarakat, serta pengaruh tadi, gadget, internet, dan teman-temannya gitu. Tapi kayak gitu. lu berarti merasa stres dong, Rel, gara-gara pelajaran. Pernah nggak lu? Wah, sangat. Di Brito tuh sehari nggak ada tugas tuh nggak mungkin gitu. Jadi, stres tuh pasti. Aku cerita dikit ya. Aku masuk Ya, awal-awal masuk boleh, di boleh, Brito tuh boleh. nangis. Awal masuk di Brito tuh nangis, terus awal stres kan. Karena nggak biasa dengan lingkungan yang semuanya cowok, terus aku diejek kanan Tuh, kiri, terus apa? Stres lah, belum ditambah tugas yang detailnya mepet tapi banyak, pasti stres. Gitu. aku kalau stres itu ngobrolnya kemana, Ger? Rel, Apa? Kalau 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 stres stres kan, ngomongnya kemana? Iya, kayak ceritanya kemana gitu. Curhat-curhat. masa apa yang gue lakukan untuk meluangkan stres? Iya, iya. Biasanya tidur. Tidur tuh udah pasti satu hal yang penting karena di hidup itu tuh susah banget buat tidur. Itu gua akuin. Cuman karena dulu gua semester 1 tuh terlalu ngabis. Semester 2 kan gua udah mulai nyantai nih. Jadi gua bisa lebih banyak tidur ya. Ya sebenarnya semester 2 lebih ngentengin sih, jadi kayak akhirnya bisa tidur. Cuman kalau lu pengen belajar serius tuh gak bisa tidur. Jadi akhirnya gua memilih untuk tidur, atau biasanya kan gue suka musik tuh. Gue tuh sehari pasti dengerin Spotify tuh berkali-kali sambil mandi, sambil berangkat sekolah, terus gue dengerin Spotify. Terus gue biasa main game, atau gue keluar, atau gue kadang ini nggak beli tidur ya, kadang gue kalau udah di posisi yang gue stres banget, gue ngerokok. Jadi, tapi itu cuman buat apa ya, buat uh, Pengen doang. rokok tuh bukan suatu hal yang bikin adiktif. Jadi buat Betul. penanganan masalah kayak tadi, stres tadi itu.
bisa buat tidur karena nikotin tuh bisa bikin Bisa bikin relaksasi, ngantuk lah ya, bisa bikin ngantuk. tapi ngantuk jadi ya gitulah untuk menghilangkan hal stres gitu lah kurang lebih. Udah sih Jadi menurutku itu aja. mental health yang menurut ini berarti wajar banget ya kalau di era sekarang ya. Ya itu ya wajar banget. Kayak kayak segitu aja deh podcast kali ini. Makasih Wah banyak nih ya udah bersedia buat di podcast ini. Thank you banget, Rel. ya. Ini panjang banget nih. Oke, terima Udah kasih banget buat Hah? ini udah 5 jam kayak kita ngobrol nih. Oh iya, udah 5 jam nih kayaknya. Lama banget ini tadi nih. Wah. Jadi, terima kasih banget buat Erik dan Krisna dari Yo, SMA Christophorus berapa? 1. Satu udah mewawancari saya. Jadi kesempatan yang sangat berharga banget. Jadi makasih banyak. Aduh, kita close-kan dulu. Oke teman-teman, begini aja dari podcast kita. Sampai jumpa sekali spontan. Uhuy. Yuk, gas. Yoi. Thank you, Terima kasih thank you. Soel.